Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin setiap orang mempunyai hobi ya. Salah satunya mungkin ada yang hobi bersosial media setiap harinya gitu ya. Tapi harus kita tahu dulu, emang sosial media itu penting ya? Terus seberapa besar sih pengaruhnya sosial media itu bagi kehidupan kita sehari-hari? Saya Ika Sandia Putri, balik lagi di program Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Universitas Terbuka Palembang. Dan kali ini kita akan membahas perbincangan tentang sosial media ya. Yang pasti saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani ya sama bujang dan gadis Universitas Terbuka Palembang tahun 2022 ya. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan sudah menonton Instagram, YouTube gitu ya, tentang pelantikan bujang gadis UT Palembang mungkin sudah tahu ya, harusnya sudah mengenal mereka berdua ya. Langsung saja kayaknya saya kenalkan yang di sebelah kanan saya ya, ada Sherly Destiani. Hai. Ini gadis kampus Universitas Terbuka Palembang tahun 2022. Dan di sebelahnya ada Asep Sunandar. Ini Asep Sunandar bujang gadis kampus ya, bujang gadis kampus UT Palembang 2022. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang santai ya sama mereka berdua yang pasti kita bakal bahas tentang sosial media. Nah, kalau kita sudah ngomongin sosial media, kayaknya ini bakal jadi hal yang sangat luas ya perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya boleh dong ya ceritain dulu kehidupan atau kepribadian Sherly sama Asep dulu gitu ya, memperkenalkan. Boleh banget. Boleh banget ya. Oke, jadi dari Asep dulu ya. Asep ini kan waktu audisi Bujang Gadis ya, penyiar radio ya kemarin ya. Saat ini masih di Banyuasin? Ya, alhamdulillah masih di salah satu stasiun radio di Banyuasin. Iya, salah satu stasiun di radio Banyuasin ya. Tapi emang kelihatan sih gaya ngomongnya udah kayak anak radio banget gitu lah. Oke, jadi kesibukannya selain penyiar radio apalagi nih Asep? Selain penyiar, kalau siaran itu kan ada jamnya, ada jadwal gitu kan. Jadi masih banyak waktu luang. Jadi dimanfaatkan untuk mengajar. Mengajar, Iya. kebetulan guru juga. Iya, betul banget. Oke, gurunya di mana? Di SD, SMP? Di MI. Di MI. Iya, Madrasah Ibtidaiyah di Oke, Banyuasin. di Banyuasin. Oke, berarti kerjanya di Banyuasin semua, nggak ada di Palembang gitu ya. Betul. Oke, tapi sebenarnya kalau udah terbiasa Palembang Banyuasin itu deket ya, Deket. Pangkalan Balai ya. Iya, nggak Mungkin- kerasa kalau kita udah biasa gitu. Betul, udah biasa baru ngopor gigi 1, gigi 2, udah nyampe. Nyampe. Oke, kalau untuk Sherly nih ya, Sherly itu kemarin pas baru kenalan, kalau nggak salah penulis novel ya. Iya, bener banget. Aku udah nerbitin 3 novel sih, alhamdulillah. 3 novel. Kita boleh tahu nggak sih 3 novel itu menceritakan tentang apa aja? Nah, karena aku nulisnya semasa aku remaja, tepatnya di SMA sih. Jadi aku mulai nulis kelas 11 SMA. Jadi otomatis tulisannya juga tentang cinta-cintaan anak-anak Tentang yang sekolah. masih alay-alay ya kan? banget Yang masih gitu ya. Terus ada nggak sih kamu tulis di situ cinta dalam diam? Wow. Gitu? Ada kan? Jadi kan biasanya kalau di zaman SMA itu kan kalau cewek nih ya, kalau saya nih ya, Iya. kalau misalkan suka sama seseorang tuh, wah saya kagum, saya suka, tapi saya nggak berani gitu deket-deket dia, nggak berani. Terus juga kayak tebar pesona di depan dia juga nggak berani, malah kayak diam-diam gitu. Karena emang susah sih stigma cewek tuh kalau misalnya kita deketin duluan, nembak duluan tuh kayak gimana gitu ya Iya, kan. karena itu udah kodratnya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bilang duluan, kalau misalnya kita suka sama dia gitu nggak masalah sih, karena mau cewek mau cowok Itu mau sama ngomong aja, tentang perasaannya bebas gitu. Iya, tapi tergantung prinsip lah ya. Mungkin juga kalau misalkan aku juga penulis novel pada saat SMA ya, mungkin banyak juga novel yang sudah aku tulis ya. Mulai dari cinta dalam diam, mulai dari perselingkuhan itu asik gitu. Banyak ya pengalamannya ya. Iya, mungkin banyak ya. 3 novel, boleh deh ceritain 3 novel ini. Pertama tentang percintaan semua atau Iya, satu aja? jadi tiga-tiganya itu tentang percintaan. Jadi yang pertama kan ceritanya judulnya Zelin. Nah, Zelin ini yang tadi kita bahas tentang cewek yang mengutarakan perasaannya duluan. Zelin ini tipe tokoh yang kalau misalnya dia ngerasain apa dia langsung ngomong gitu. Oh, gitu. Nah, ceritanya di Zelin ini dia suka sama
ketua OSIS. Biasalah gitu. anak-anak nakal. Jadi si Zelin ini Suka anak-anak OSIS nakal gitu ya ya. kan, suka sama ketua Betul, OSIS. itu novel yang pertama nih. Novel yang Mm-mm. kedua sama juga, percintaan juga ya. Iya, yang kedua ini sebenarnya ada masalah bumbu percintaannya dikit, tapi lebih ngebahas ke masalah keluarga gitu, tentang anak broken home, karena aku Oke. dapat pengalaman dari teman aku sendiri juga kebetulan. Jadi dimasukin di dalam novel itu gitu ya. Jadi sebenarnya novel itu isinya itu dalam kehidupan sehari-hari semua Iya, bener gitu banget, ya. bener. Jadi dari 3 novel itu rilisnya udah pernah diperjualbelikan atau gimana? Iya, udah diperjualbelikan, tapi karena aku terbitnya di penerbit indie, jadi sekarang perjualbelian masalah novelnya itu di online, di e-commerce, atau bisa juga langsung ke penerbitnya. Jadi belum gitu. masuk ke toko buku yang besar kayak Gramedia gitu. Betul. Ya jadi emang apa ya, setiap orang itu memang ada hobinya gitu ya. Bener banget. Itu tadi ya, salah satunya mungkin ada juga yang hobi kayak nulis gitu ya. Kamu dari dulu dari SD atau sejak Dari SMA aja SD ya hobi sih. nulis gitu? Sebenarnya aku dari SD tuh udah mulai nulis-nulis gitu, Kak. Jadi aku nulis keseharian aku sendiri sih, diary aku. Misalnya hari ini aku ngerasain aku bahagia, aku tulis hari ini aku bahagia. Kenapa? Karena aku dapet nilai gede gitu. Oh gitu. Jadi bermula dari Dear Diary. Ya, bener banget dari Gitu ya. diary. Oke, dan kalau kita nulis diary itu biasanya bakalan panjang, jadi akhirnya dibuat novel. Jadi inspirasinya awalnya dari situ Iya, gitu bener ya. banget. Oke, nah jadi memang sebenarnya bujang gadis kita ini memang berbakat ya. Memang bakatnya di masing-masing, ada yang public speaking ya, itu tadi di radio, ada yang hobinya nulis gitu ya, mengungkapkan perasaan isi hati itu dengan menulis gitu ya. Dan kita balik lagi ke hobi ya, mungkin ya. Banyak sih mungkin orang yang hobi tapi hobinya kayak apa ya? Kayak Tersalurkan gitu. tidak tersalurkan. Ada juga yang hobi tapi hobinya nyinyirin orang tuh jangan sampai ya. Jangan sampai ya kita hobi nyinyirin orang, jangan sampai. Karena itu nggak bermanfaat juga untuk kita dan orang lain gitu ya, malah untuk memutuskan tali silaturahmi itu bisa jadi gitu. Kalau kita ngomongin masalah hobi ya, mungkin ada juga sebagian orang itu, bukan sebagian sih, mungkin hampir seluruh ya, hampir seluruh orang itu salah satu hobinya itu bersosial media. Karena sosial media ini sangat sudah apa ya, ramai gitu ya. Dan dari segi nama platformnya pun juga sudah banyak gitu ya. Mungkin kalau kita sebutin boleh, di sini kita nggak ngiklan ya, tapi emang kita pengguna sosial media gitu ya, mungkin dari Facebook, TikTok, Instagram, pokoknya banyak yang memang benar-benar sangat bisa dimanfaatkan gitu ya, kalau misalkan kita memandang itu dari segi positif gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang sosial media, apa sih sosial media itu? Mungkin teman-teman di sini bisa ceritain sosial media itu apa sih? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri ya Kak, sosial media itu platform digital yang paling gampang banget untuk kita akses dari rumah gitu. Kita cuma modal handphone sama kuota aja, kita udah bisa ngelihat orang-orang di luar sana lagi ngapain gitu. Mereka ngepost pencapaian mereka apa aja tanpa kita harus datang langsung ke orangnya atau nanya langsung ke orangnya. Berarti gitu kan. ini Sherly tipe-tipe orang yang kepo. Iya. Tanpa harus nanya langsung. Iya, betul. Jadi dia ternyata dia lagi jalan-jalan gitu ya. Ternyata dia lagi ini gitu, tapi nggak nanya kan. Makanya kayak ada orang yang bilang kalau misalkan ngelihat snap story itu kayaknya banyak banget gitu. Tapi kalau misalkan yang like postingan itu kayaknya dikit. Nah, ini kayaknya ciri-cirinya salah satunya Sherly ya. Oke. Kalau Asep sendiri gimana sih? Apa sih sosial media itu? Oke, Mbak Ika, kalau kita ditanya mengenai media sosial itu apa? Benar sih kata si Sherly tadi. Yang benar kalau sekarang ini kan media sosial itu memang benar-benar berkembang pesat nih ya. Jadi selain kita mengetahui aktivitas di luar, kita juga bisa mempromosikan juga ya. Mempromosikan tempat makanan atau juga tempat-tempat wisata gitu ya. Sehingga mempermudah kita untuk apa ya? Mempermudah kita untuk memberitahu orang lain kalau kita ini ada usaha gitu loh. Kalau juga mempromosikan lah ya istilahnya. Betul. Dan Jadi bahkan memang kita sendiri promosi Bujang Gadis pun lewat sosial media Bener gitu banget. ya. Karena kita generasi pertama, orang-orang belum banyak yang tahu, dan cara yang paling mudah lewat sosial media. Iya. Itu kalau kita ambil dari segi positifnya gitu ya. Bagaimana sih dengan generasi yang sekarang ya? Mungkin yang kita tahu itu banyak kan pengguna sosial media.
Tapi cara penggunaan sosial media itu ternyata salah gitu ya. Kira-kira bagaimana sih teman-teman menanggapi orang yang seperti itu, yang menggunakan sosial media tapi ya salah gitu? Ya, sebenarnya balik lagi ke pribadi kita masing-masing ya, Kak. Karena kalau misalnya kita mau bersosial media, sebenarnya banyak banget resikonya kalau misalnya kita ikutin hal-hal yang lagi viral, Betul. yang lagi trending gitu. Kadang kita tuh lupa suka untuk ngefilter dulu nih, apakah yang kita lakukan ini nantinya untuk ke diri kita kalau misalnya kita post di sosmed, Betul. apakah baik atau enggak gitu kan. Terlebih lagi banyak banget orang-orang yang FOMO ya zaman sekarang. Banyak Ngeliat, ya, iya banyak banget. apalagi di yang apa sih aplikasi satu yang itu tuh yang ada Yang mana TikTok tuh? ya. TikTok, oke. Nah, kan banyak tuh yang Iya, dance bener ya. banget. Terus gimana lagi, Sat? Apalagi sekarang kan gampang banget ya kita ngelihat apa yang lagi viral, yang terjadi di dunia luar terus masuk ke Indonesia, kayaknya gampang banget sekarang. Iya, jadi kayak ngerasa kita itu harus loh ngikutin tren ini gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang itu, hah kamu nggak punya sosial media gitu, nggak gaul Nggak loh gaul, gitu kan. bener. Iya pasti banyak sih, apalagi kalau misalkan kita sudah terlanjur mengikuti tren-tren yang ada gitu ya. Jadi kayak ada yang kayaknya aku juga harus ikut ini nih, tren ini. Dan Tapi kita lihat dulu nih trennya ini tren apa gitu loh. Dan orang-orang tuh jadi tiba-tiba impulsif gitu. Iya. Ngelihat yang tren dikit dibeli, ngelihat yang viral dikit diikutin Iya. gitu kan. Akhirnya jadi bukan diri sendiri ya. Bener Jadi banget. bukan diri Ikut-ikutan sendiri. Lebih ke gitu, ngikutin ya. orang lain ya. Betul. Kalau kayak Asep sendiri gimana? Kalau penyalahgunaan itu sih, kalau pengalaman pribadi nih Mbak ya, mengenai penyalahgunaan media sosial, mungkin untuk masyarakat atau juga generasi sekarang nih ya, jangan sampai kalian mengupload atau mengposting ya, postingan-postingan yang mungkin privat diri kita gitu loh. Jangan sampai orang lain tahu, jangan sampai apa yang kita upload tadi menjadi bumerang bagi kita untuk dapat mempermalukan diri sendiri gitu kan. Apalagi kan sering banget tuh kalau dilihat di media sosial seperti Facebook, Instagram, banyak banget komen-komen yang sering kali nih berantem di komen gitu ya, karena sebuah postingan yang mungkin adalah sesuatu yang mereka perdebatkan gitu loh. Nah, yang seharusnya mereka tidak perlu untuk memperdebatkan di media sosial gitu. Betul. Ya kita sih sebenarnya ya nggak munafik lah ya kita ya kalau misalkan lihat postingan yang kayak aneh gitu ya, atau bener kayak nggak kita banget gitu ya, nggak satu frekuensi lah ya dengan Bener. postingan itu. Ya kita sebenarnya pengen banget gitu loh, pengen banget untuk Komen nyinyir di gitu ya. komentar situ ya. Iya apaan sih kayak yang baru-baru ini tuh yang lagi trending kalau di Palembang itu yang mertua Nggak- itu suka sama Menantunya. ada kan, dan Iya, ini iya, lagi iya. trending banget di mana-mana Iya. gitu ya. Jadi kayak gerem banget, ih ini Pengen pasti komen pengen gitu ya. komen gitu ya, gemes gitu. Tapi kita balik lagi loh, kita ini harus menjadi pengguna sosial media yang baik dan bijak gitu ya. Sebenarnya ya meskipun kita lagi kesel banget, kita nggak perlu komen gitu ya. Benar. Karena kalau misalkan kita ngelihat, kita scroll komen-komen yang ada itu kayak banyak banget orang yang malah menghujat gitu ya, banyak banget yang apa ya, jadi kasihannya tuh sama kayak korban sama kayak pelakunya juga gitu ya. Kasihannya itu karena mereka yang awalnya mungkin itu aib sebuah keluarganya gitu ya, jadi lama-kelamaan kalau itu jadi up terus kan itu jadi kayak mereka jadi kayak tersudutkan gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita kesal, tapi balik lagi kalau kita bijak, kita doain aja yang terbaik gitu ya. Betul. Bener gak sih? Benar. Bener banget. Kalau bisa dijelaskan lagi nih Mbak, kalau kita ngambil dari contoh yang tadi ya, yang kisah mertua sama menantu, itu kan dijelaskan oleh sang istri kan. Nah, mungkin dengan berbijak di media sosial, mungkin sang istri jangan dijelaskan di media sosial gitu kan, itu kan privat keluarga Betul, gitu itu ya. kan sebenarnya aib ya. Itu dari salah satu contoh penyalahgunaan tadi nih Mbak. Iya, jadi pengennya mungkin keluarganya viral atau gimana Yap. gitu ya, tapi ya malah terjebur ya, akhirnya keterusan gitu. Akhirnya beritanya juga sampai hari ini pun masih Masih rame beredar Betul di sosial media gitu ya. Berarti sebaiknya kalau kita punya masalah, apalagi terutama masalah keluarga, sebaiknya langsung aja dilaporin nih masalah yang menantu sama mertua tadi. Kan lebih baiknya kita langsung laporin ke polisi Benar. aja ya, biar Betul. masalahnya cepat selesai dan cepat ditanganin gitu, daripada kita berkoar dulu di sosial media. Betul, itu kita ambil satu contoh konten yang Penyalahgunaan penyalahgunaan tadi. ya.
Nah, itu tadi ya, memang kalau kita ngomongin sosial media ini luas sekali sosial media ya, bukan hanya di Kota Palembang sebenarnya. Jadi yang di luar Kota Palembang pun bisa tahu gitu loh, oh ternyata kalau misalkan ini nih beritanya lagi tren banget nih di Palembang nih baru-baru ini nih gitu ya. Kayak banyak lah contoh-contoh yang emang benar-benar kasusnya yang sama seperti itu, tapi sebenarnya balik lagi ke kitanya sendiri. Kalau misalkan kita bisa membatasi itu, dan bagaimana caranya kita tuh biar ini nggak sampai tersebar kemana-mana ya gitu, karena balik lagi kuncinya yang tahu informasi itu kan orang yang terdekat ya, dan orang yang orang yang termasuk di dalam golongan itu, intinya gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak ini kan orang juga pasti bakal langsung bumbu-bumbui gitu ya, menambah-nambahkan, betul sekali. Nah sekarang nih teman-teman kan sekarang generasi milenial ya, termasuk generasi milenial ya. Kita Gen Z ya, tahun 2000-an ya. Ya. Kita Gen Z ya. Sekarang itu disebutnya kalau misalkan gaul dikit kamu generasi milenial ya. Gitu. Kalau misalkan kamu aktif dikit kamu generasi milenial ya gitu. Apalagi kalau misalkan kamu tahu ya, kamu nanya, itu udah disebut generasi milenial loh, gitu kan. Yang penting dia update ini ya, update informasi-informasi yang lagi tren zaman sekarang gitu. Dan teman-teman ini generasi milenial gitu ya istilahnya. Gimana sih cara teman-teman itu memfilter gitu ya, atau cara teman-teman itu menyukai sebuah konten gitu ya. Biasanya nih kalau misalkan angkatan tahun 2000-an kan pasti sama ya, apa sih namanya? Seleranya. Aduh susah banget ya ngomong itu. Sama sih pasti seleranya ya. Kayak pasti kalau sama seleranya itu kira-kira apa sih yang paling banyak diminati generasi teman-teman ini pada saat ini gitu. Kontennya seperti apa sih gitu? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Kak Asep dulu boleh jawab? Boleh. Karena sama kan, 2000-an kan? Iya, seumuran ya. Iya. Jadi kalau untuk generasi milenial, itu sekarang ini lebih menyukai konten-konten yang menghibur, seperti drama, komedi, dan juga mungkin kalau generasi milenial kan lebih ke yang modern gitu ya. Setuju nggak? Dance di TikTok ya, kayaknya banyak banget. Orang-orang sekarang kalau bikin DC, itu kayaknya gampang banget viral kalau DC-nya bagus. Sama template sih, template di aplikasi gitu kalau misalnya kita untuk edit-edit video. Nah biasanya kalau misalnya kita bikin template kayak gitu itu lebih gampang banget untuk diikutin sama generasi milenial gitu ya. Oke, berarti memang peminat generasi sekarang itu kayaknya hobi yang kayak dance gitu ya. Tapi tetap sih sebenarnya ya nggak salah juga, itu benar sih untuk menghibur ya, untuk menghibur. Tapi kalaupun kita mau membuat konten yang seperti itu mungkin bisa diiringi dengan informasi mungkin ya, kayak misalnya kita dance nih, tapi di dance itu ada informasi-informasi yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu ya. Jadi kayak kita tuh kesannya mau kasih tahu informasi tapi dengan hal yang tidak membosankan gitu ya. Jadi ya memang lagi tren gitu ya. Kalau di di aplikasi-aplikasi tertentu itu biasanya di tren itu tergantung musik ya. Biasanya tergantung musik sama gitu tergantung template yang lagi viral apa gitu. Lagi viralnya tuh apa sih gitu ya. Kita pakai template itu biasanya FYP. Biasanya rame gitu ya. Ya sebenarnya kalau untuk sosial media sih sekarang itu sudah sangat saling mengimbangi ya, saling mengimbangi dan saling melengkapi ya. Karena dulunya mungkin ya, kalau kita balik ke dulu, mungkin di zaman teman-teman ini masih SMA ya. Zaman dulu kan si Facebook kan belum ada yang namanya video-video pendek kayak di short video ya. Kalau sekarang ya, kalau di Instagram kan nyebutnya Reels ya. Kalau di TikTok ya memang TikTok gitu ya, video FYP-nya mereka gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah hampir mengimbangi semua ya di aplikasi ya, termasuk juga YouTube sama kayak Facebook dia sudah ada short video juga. Betul, jadi kayak emang harus mengimbangi ya. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa membuat sosial media ini gitu ya, membuat sosial media ini semakin bermanfaat, itu juga dampaknya juga bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Bener banget. Kayak misalnya Sherly nih, kasih tahu bahwa Sherly ini bujang gadis kampus UT Palembang gitu ya. Dan secara tidak langsung mungkin orang yang kenal sama Sherly pasti kepo dan pengen tahu kira-kira
kampus universitas terbuka ini seperti apa gitu. Jadi bener bermula dari situ kan, akhirnya oh ternyata ini perguruan tinggi negeri, terus yang bisa kuliahnya sambil kerja gitu, yang bisa perkuliahannya dimanapun kapanpun misalnya gitu ya. Pokoknya banyak lah ya hal-hal yang bisa kita share, ambil manfaatnya dari sosial media. betul ya sekali. kan? Nah, itu tadi manfaatnya gitu ya sosial media. Nah, bagaimana sih kalau misalkan teman-teman melihat hal yang wajib banget gitu ya, wajib banget kita waspadai ketika kita menggunakan sosial media? Mungkin boleh dari Asep dulu deh. Ya mungkin kita juga sebagai generasi muda nih Mbak ya, yang paham akan teknologi, juga paham dengan bermedia sosial. Betul. Untuk kita sebagai generasi muda, ada baiknya untuk menghindari lah seperti isu-isu yang mungkin sekarang ini lagi beredar hangat gitu ya, seperti yang contoh dijelaskan oleh Mbak Ika tadi, yang isu-isu yang sekarang ini masih menjadi bulan-bulanan bagi warganet gitu ya. Iya betul banget. Nah, ada mestinya generasi muda itu untuk mewaspadai itu tadi contohnya seperti informasi-informasi yang sekarang lagi hangat dibicarakan di media sosial. Benar banget, sama penyebaran hoax ya Betul. Kak. Apalagi hoax ini kan adalah salah satu pengaruh yang sangat besar nih bagi pengguna media sosial. Apalagi masyarakat yang belum sadar dan juga belum mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak. Ternyata bohong gitu ya. Ternyata berita hoax gitu. Nah inilah berita hoax lah yang menggiring opini publik ya, sehingga masyarakat terkecoh ya dengan informasi-informasi yang sedang dan bahkan mereka bisa berdebat gitu kan, padahal informasinya belum tentu benar. Kita kan nggak tahu ya, karena kita nggak ada di lokasi pada saat kejadian. Benar banget. Kita cuman ngelihat dari based on tulisan atau videonya aja gitu kan. Dan juga kita lihat komen-komennya itu ya, banyak yang mendukung, banyak juga. Iya, betul banget. Nah, sehingga membuat opini publik itu menjadi kisruh dan juga memecah belahkan masyarakat juga bisa dan memberikan image negatif bagi seseorang atau juga kelompok nih Mbak Ika. Dan menurut aku sih kita yang sebagai generasi milenial yang melek banget gitu sama teknologi, kita harus bantuin terutama orang tua kita sih yang kayaknya gampang banget gitu ya kemakan hoax. Dan kalau misalnya nerima informasi tuh kayaknya gampang banget untuk nge-forward di grup-grup WhatsApp keluarga gitu. Dan harusnya kita sebagai anak-anaknya nih bisa bantu untuk nanti kalau misalnya ada informasi dicari tahu dulu nih, cari taunya di sini gitu kan. Jadi sehingga informasi yang mereka dapat pun legit gitu. Tahu sumber informasinya tuh benar atau enggak gitu. Jadi kita tuh sebagai anaknya gitu ya harus kayak lebih membentengi gitu, membentengi atau juga jadi mengedukasi lah ya, mengedukasi sosial media ini nggak apa-apa kalau misalkan mau bersosial media, tapi ada batasannya, terus ada hal-hal yang harus kita filter dulu gitu ya. Iya benar banget. Dan anak tersebut memberikan seperti pantauan ya terhadap orang tuanya. Betul sekali. Kita pantau nih kira-kira mama atau bapaknya lagi ngapain nih, upload apa lagi nih baca gitu informasi ya. tentang apa gitu kan. Apalagi bentar lagi kita mau pilpres ya Kak. Jadi aku yakin banget kalau mau pilpres kayak gini pasti banyak banget isu-isu, berita-berita yang memanas dan memprovokasi. Betul sekali. Bahkan hoax pun juga gampang banget nyebar. Gampang banget ya. Apalagi sekarang memang kita tahu ya, kita belajar dari yang sebelumnya aja gitu ya. Apalagi di zaman yang sekarang dengan banyaknya lagi bertambah sosial media itu pasti banyak juga sumber yang bakal mereka share gitu. Terutama yang penyebar hoax tadi ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat memang harus benar-benar bijak ya menghadapi situasi yang seperti ini ya dengan pengguna sosial media. Kalau dari teman-teman nih untuk hal-hal yang bijak yang harus kita memang benar-benar harus kita konsisten itu yang seperti apa gitu dalam bersosial media? Oke, kalau menurut aku sendiri ya Kak, sebagai pengguna sosmed dari zaman SMP, aku dulu masih pakai Facebook sih. Aku ngerasa sekarang aku harus punya prinsip untuk apa aku main sosmed gitu. Nah, sekarang kan aku udah punya nih prinsip kalau misalnya aku mau main sosmed itu untuk ngepost achievement aku, ngepost tentang keseharian aku, karena aku ngerasa aku butuh personal branding gitu di sosmed. Selain untuk memperluas relasi dan koneksi gitu ya, kita juga bisa nge-branding diri kita, ngebuat persepsi seseorang ngelihat kita tuh jadi orang yang seperti apa gitu. Kalau misalnya kita
ngepost yang bagus-bagus di sosmed kita kan pasti orang ngelihat kita tuh kayak oh iya bagus nih anaknya gitu. Betul. Meskipun kadang sebenarnya ada juga yang berpikir gitu, dia mah di sosmed aja gitu, kesannya enggak sebenarnya gitu ya. Oke, sebenarnya bagus ya untuk branding diri juga gitu ya. Kalau Asep gimana? Oke. Tanggapan dari jawaban dari Sherly tadi juga setuju sih, kalau kita bermedia sosial juga harus bijak tadi nih Mbak ya. Balik lagi, kita kan udah berpengalaman nih ya sebagai anak muda yang memiliki semua lah ya. Pasti semua anak muda zaman sekarang itu memiliki akun media sosial, baik itu Instagram dan lain sebagainya. Nah, kita sudah memiliki pengalaman untuk bermedia sosial, mungkin kita jangan mudah untuk apa-apa memposting kegiatan apa gitu ya. Lebih ngefilter Iya, ya apa betul yang banget. harus kita posting sama kita privacy aja Betul. gitu ya. Mungkin juga dipilih gitu ya, postingan apa nih yang bakal baik dan juga bisa mengedukasi orang lain gitu. Yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya sekedar kita pamer aja, oh kita sekarang lagi di sini gitu ya. Boleh sih seperti itu, tapi ada waktunya gitu ya, tidak harus mestinya setiap saat kita memposting dan juga kita harus apa-apa kita upload gitu ke media sosial. Iya, karena jatuhnya jadi sombong gitu Betul. ya. Kalau apa-apa kita posting gitu. Balik lagi nih kan, kalau media sosial kan pasti semua postingan yang kita buat bisa di screenshot gitu ya, bisa disebarkan, apalagi cewek nih ya. Kadang tuh kayak ngeposting foto atau video yang mungkin auratnya kebuka gitu ya. Nah, mungkin emang 24 jam hilang gitu ya postingan tersebut, tapi mungkin ada juga pihak-pihak yang mungkin ingin nakal ya. Iya, yang tidak bertanggung jawab tadi memposting ulang gitu ya, menyebarkan luaskan lagi. Nah, bisa jadi ya di screenshot ya. Iya. Nah, maka dari itu mungkin juga anak-anak muda zaman sekarang jangan mudah untuk mengupload privasi diri sendiri gitu loh. Oke, jadi lebih kayak membatasi lah ya. Yap, betul. Betul sekali. Nah, jadi ya sahabat UT, memang kita yakin ya semua yang lagi menonton video ini ya, semuanya itu suka sosial media dan suka bersosial media ya. Tapi balik lagi bagaimana cara kita menggunakan sosial media itu agar bisa bermanfaat untuk diri kita, termasuk orang lain juga yang ada di sekitar kita ya. Dan bersosial medialah dengan bijak dan baik, karena semua itu kalau misalkan bukan kita yang membentengi sosial media itu, siapa lagi ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman ya, kalau misalkan sudah punya sosial media ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Universitas Terbuka Palembang agar kami bisa lebih semangat ya untuk membuat video-video lainnya ya. Kayaknya udah ya, kita tutup dulu ya podcast kita kali ini ya, karena kita tadi sudah ngobrol banyak juga ya. Oke, dan sampai jumpa di program podcaster selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu menonton video kami, dan kita bertiga pamit undur diri dari teman-teman semua. Saya Kasandia Putri. Saya Sherly Destiani. Saya Asep Sumandar. Kami bertiga pamit. Sampai berjumpa di program podcaster selanjutnya.